Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Sebelum mulai pembelajaran, nah saya minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Pak Awi, silakan. Belum belajar beneran kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Amin sudah memimpin doa. Kemudian saya akan memberikan sebuah video motivasi. Nih, di sini tertulis sayalah sang badai. Video motivasi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu. Ya. Orang pesimis akan berkata, saya tidak akan bisa menahan badai. Tapi sang pemenang akan menjawab, sayalah sang badai. Ya, saya berdiri. Yang saya tangkap dari video itu, teruslah berjuang sampai manapun, tidak melebihi batas, kejarlah cita-cita yang kita inginkan sehingga kita dapat mencapainya. Ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa kerapihan terlebih dahulu. Perempuan silakan rapihkan dulu kerudungnya, laki-laki silakan rapihkan dulu pakaiannya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, sudah rapi semuanya? Nah, kalau sudah rapi, silakan semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, denyut nadiku bersatu dalam cintaku. Kebiar Oke, siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ada semua? Ada semua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu akan menguraikan salah satu nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang nanti akan saya berikan atau saya tayangkan video. Setelah menguraikan, kamu akan mempresentasikan, menanggapi dan merevisi apa yang diuraikan oleh rekan-rekan kamu di kelompok yang lain. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ada dua kegiatan yang akan kamu lakukan. Yang pertama menguraikan, kemudian mempresentasikan. Oke, bisa dipahami? Bisa pembelajaran. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena kamu tanpa kamu sadari nilai ini ada di sekitaran kita. Ya. Nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai itu pasti selalu ada, pasti selalu bersinggungan dengan kita. Saya analogikan seperti ini. Kamu punya uang tidak? Ya. Uang itu bisa kamu belikan apa saja. Bisa. Nah, artinya uang itu apa? Segalanya. Ya. Artinya uang itu apa? Kebutuhan. Oke. Kamu punya sesuatu yang paling kamu sayangi, misalnya handphone. Oke. Kamu punya handphone? Punya. Ya, semua pasti punya handphone kan? Punya. Nah, berarti handphone itu mempunyai nilai. Uang juga sama, uang mempunyai nilai, ya kan? Nah, jadi secara garis besar saya bertanya terlebih dahulu nih. Menurut kamu, setelah saya analogikan antara uang, handphone, nilai itu apa? Penting? Kepentingan? Oke. Atau dengan kata lain, nilai itu merupakan sesuatu yang penting atau berharga dalam kehidupan. Di
dalam cerpen juga ada, ya. Di setiap cerpen itu pasti mengandung nilai-nilai. Nah, nilai yang ada pada di cerpen itu merupakan pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kamu akan saya tes terlebih dahulu untuk menjawab soal-soal pada pretest. Nah, link pretest sudah saya kirimkan di grup tadi. Hasil pretest ini ya akhirnya akan saya jadikan sebagai bahan untuk pembagian kelompok nantinya. Ini pelajaran Posisi pertama ada Anik, Najwa, dan Dela Arif. Silahkan simak dulu video berikut ini. Video ini akan bercerita bahwa di dalam teks cerpen itu terdapat beberapa nilai-nilai. Ini video yang saya buat sendiri ya. Mohon maaf kalau suaranya sangat bagus. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nih, di sini ada 6 nilai ya yang saya sebutkan. Sebetulnya banyak nilai-nilai kehidupan itu, cuma ke-6 nilai ini adalah nilai yang sering muncul dalam teks cerita pendek. Oke, dimana tadi nilai budaya itu kaitannya dengan hal-hal yang mitos ya. Jadi masyarakat masih percaya ada hal mitos yang kalau dilanggar bahwa itu akan menimbulkan malapetaka atau bencana. Kemudian nilai moral itu kaitannya dengan sikap atau watak atau perilaku kamu ya. Kemudian ada nilai agama, ini berbicara tentang keagamaan, surga atau neraka dan sebagainya. Nilai pendidikan yang tadi ya, itu di lingkup semua lingkup pendidikan itu termasuk pada nilai pendidikan. Nilai estetika ini nilai yang berhubungan dengan keindahan atau seni. Kemudian yang terakhir nilai sosial ini di lingkungan kemasyarakatan. Nah, 6 nilai ini tentu nanti ada pada cerpen yang akan saya sajikan dalam video nanti ya. Nah, kamu uraikan salah satu saja. Nah, misalnya cerpen yang saya sajikan itu lebih tepat dikatakan nilai budaya, maka silakan tuliskan nilai budaya. Kemudian tapi kamu perkuat dengan bukti kutipannya. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bahwa ini merupakan nilai budaya, gitu ya? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Setelah itu kita perhatikan dulu. Ini cuplikan video pembacaan cerpen Surat yang Tak Pernah Sampai. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan Ami, dengan wangi 11 tangkai setiap malam yang kamu beli dari tukang bunga berwajah memelas, dengan nyamuk-nyamuk yang cari makan, dengan malam, dengan hijau, tentang dia yang tidak pernah kamu mengerti, dia racun yang membunuhmu perlahan, dia yang kamu rekam dan kamu cinta. Sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak. Dia mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kekhilafannya untuk sampai jatuh hati padamu, menyisakan magis yang hadir dan merias setiap kali kalian berjumpa. Oke, ini cuplikan video yang saya sajikan. Dari pembacaan tadi mungkin terlalu cepat ya untuk menentukan nilai kehidupan. Nah, makanya
ini video ini sudah saya sajikan juga dalam LKPD. Saya bagikan dulu LKPD itu. Nah, di dalam LKPD itu ada petunjuk belajar. Silakan kamu baca petunjuk belajarnya. Kemudian ada juga link YouTube yang saya sajikan seperti ini. Nah, tugas kamu adalah nanti silakan lihat YouTube ya tentang surat yang pernah sampai karya D. Lestari. Kemudian temukan nilai kehidupan, bukti kutipan, dan pesan atau amanat yang disampaikan dari cerita tersebut di LKPD yang sudah saya bagikan. Oke, bisa dipahami? Ya. Selain daripada LKPD atau bahan ajar yang saya bagikan, kamu juga bisa mencari sumber lain melalui gawai, fasilitas gawai yang kamu miliki ya. Kamu bisa googling misalnya nilai-nilai kehidupan itu apa saja dan sebagainya. Tidak hanya 6 yang saya contohkan itu, silakan bisa kamu googling. Oke, sudah bisa dipahami petunjuk belajarnya? Sudah? Silakan mulai diskusikan dengan rekan-rekan kelompok.
Oke, nah sudah ya. Kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Nah, kelompok 4 akan menyajikan hasil jawabannya ya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Silahkan dipresentasikan di depan. Jadi salah seorang perwakilan kelompok berbicara di depan. Setelah kelompok 4 berarti kita kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2, baru kelompok 1 yang silakan untuk kelompok 4 perwakilannya. Kelompok yang lain mohon disimak apa yang ditemukan oleh kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan nilai yang ada di kehidupan pada kita juga yang tidak pernah sampai. Nilainya adalah nilai moral, kutip-kutipan, aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendampak untuk mengalami, aku yang sudah menuliskan surat-surat cinta kepadamu, yang surat yang tak pernah sampai. Pesan atau amanat dalam ceritanya, semoga selalu ada wadah, sabar dan kekuatan buat kita menjadi lebih peka dan memahami kesesuaian itu menjadi karena interaksi dan pemahaman dua belah pihak. Bahkan ketidaksempurnaan dalam terlatih menjadi kemudian sampai di titik nazir yang sangat melelahkan. Bagaimana jika keduanya sama-sama memahami? Tepuk tangan. Nilai yang ditemukan salah satunya adalah nilai moral menurut kelompok 1. Ada yang berbeda di kelompok lain. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Maaf, kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4. Sekarang presentasi yang kedua silakan untuk kelompok 3 perwakilannya siapa yang ingin? Oh, ya, perhatikan ini presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan nilai-nilai dari kehidupan cerpen surat yang kita pernah sampai. Nilainya adalah nilai moral. Bukti kutipan dalam cerpen yang berjudul surat tersampaikan memiliki nilai norma, memiliki arti yang merupakan nilai apa? Sebentar. Nilai apa? Nilai norma. Norma, serius? Norma. Oke, kutipannya. Kutipannya disampaikan. Ada. Ini kutipan. Kutipannya. Oke, perhatikan di kelompok yang sedang berjalan. Siap. Nilai moral. Kutipannya dalam cerpen yang berjudul surat yang tak pernah sampai memiliki nilai moral, memiliki arti merupakan cerita diri dari sendiri. Ya, pesannya. Pesannya jangan terlalu berharap karena berharap itu menyakitkan. Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sekarang kelompok 2 belum selesai kelompok 2. Itu kelompok 1 enggak kan tadi dulu Pak 1, 2, 3, 4 ya kan? Ini kelompok 2 kan belum selesai. Oke, kita lewat kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang belum selesai. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2 Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Samsia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil analisis cerpen. Nilai-nilai kehidupan pada cerpen surat yang tak pernah sampai adalah nilai budaya. Bukti kutipannya, sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Pesan atau amanat dalam cerita cerpen tersebut adalah cinta butuh dipelihara.
Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menariknya pesan atau amanat yang kamu sampaikan. Ini kelompok 4 tadi menyampaikan pesannya panjang ya. Poin besar atau amanat yang disampaikan. Saling memahami kedua belah pihak agar tercipta ya, atau sesuatu yang harmonis gitu ya. Kalau ketika menyampaikan jangan berharap jangan terlalu berharap. Kelompok 2 tidak menyajikan presentasi. Kelompok 1 tadi tujuannya apa pesannya? Nah, cinta betul. Oke, semua itu bergantung dari persepsi kelompoknya masing-masing. Tapi benar ya, di dalam kutipan di dalam cerpen itu ada juga nilai moral, ada juga selain itu nilai budaya. Makanya tadi saya bertanya apakah ada nilai lain selain daripada nilai moral. Ternyata ditemukan oleh kelompok 1. Berarti jawaban kamu variatif kecuali kelompok 2 yang tidak menyajikan. Nah itu, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari seluruh aktivitas yang sudah kamu lakukan? Dina boleh berdiri. Mendapatkan banyak ilmu dan mempercayai diri sendiri. Mempercayai diri sendiri. Neng, Anin boleh berdiri. Oke, berarti itu yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya saya akan bertanya nih tentang refleksi nih ya. Ini ada refleksi yang harus kamu jawab bersama-sama. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nilai-nilai kehidupan. Oke. Apa yang kamu sukai dalam pembelajaran hari ini? Nah, ada hal yang belum kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham? Paham menentukan nilai-nilai kehidupan? Kecuali kelompok 2 mungkin ya. Oke, selanjutnya ada saran atau kritik terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, selanjutnya silakan saya akan mengukur sejauh mana kamu sudah memahami pembelajaran yang sudah dilakukan dengan melaksanakan post test. Kalau di awal tadi ada pre-test, sekarang post test. Link post test sudah saya kirim dan juga tutup.
menggunakan aplikasi penjawab soal ya. Kalau sinyal kamu bagus tentunya enak. Jadi ada skor atau poin yang bisa kamu gandakan. Jadi ada poin ganda sehingga kamu bisa saling kejar, saling susul menyusul. Ya. Tuh, nah selanjutnya karena kelompok 2 tidak menyajikan presentasi, maka nanti akan saya kirimkan link ke media untuk kelompok 2. Sementara kelompok 1, 3 dan 4 nanti akan saya kirimkan link pengayaan di grup. Ya. Jadi kamu akan beranjak pada materi baru. Materinya masih menganalisis nilai-nilai kehidupan. Namun cerpen yang disajikan adalah cerpen yang terbaru, bukan cerpen yang surat yang sudah pernah sampai karya D. Lestari. Ya. Sebelum menyelesaikan remedial kelompok 2, jadi belum bisa masuk pada materi selanjutnya. Jadi selesaikan dulu ya kelompok 2 remedialnya nanti. Oke. Betul. Nah, pertemuan minggu depan kita masih akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang ada pada teks. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Amin. Sebelum menutup pembelajaran, Bang ini silakan untuk memimpin doa. Sudah belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Kalau mau pulang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.